Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku mau mengajak kalian semua untuk belajar tentang supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan terdiri atas dua kata, yaitu supervisi dan pendidikan. Di sini aku mau menjelaskan lebih lanjut tentang pengertian supervisi. Secara etimologis, supervisi berasal dari bahasa Inggris supervision yang artinya pengawasan. Penggunaan istilah supervisi sering diartikan sama dengan directing atau pengarahan. Secara morfologis, supervisi terdiri atas dua kata yaitu super dan visi. Super berarti atas atau lebih, sedangkan visi berarti melihat, menilik, dan mengawasi, atau sekaligus menunjukkan bahwa orang yang melakukan supervisi memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada orang yang dilihat, ditilik, dan diawasi. Sedangkan secara semantik, beberapa ahli memberikan definisinya tersendiri tentang supervisi. Menurut Wells tahun 1955, supervision is assistance in the development of better teaching learning situation. Artinya, supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Sementara itu, menurut Nigli dalam Bidarte, supervisi adalah prosedur memberi arah dan mengadakan penilaian secara kritis terhadap proses pengajaran. Pembahasan yang kedua, supervisi klinis. Supervisi klinis mula-mula diperkenalkan dan dikembangkan oleh Maurice L. Kogan, Robert Goldhammer, dan Richard Weller pada akhir masa dasawarsa 50 tahun dan awal dasawarsa 60-an. Sesuai dengan pendapat Kogan, supervisi pada dasarnya merupakan pembinaan performansi guru dalam mengelola proses belajar mengajar yang dilakukan secara praktis dan rasional atas dasar-dasar analisis data mengenai kegiatan-kegiatan di kelas. Ada 5 aspek dalam supervisi klinis. Yang pertama yaitu proses supervisi klinis. Yang kedua, interaksi calon guru dengan murid. Yang ketiga, performansi calon guru dalam mengajar. Keempat, hubungan calon guru dengan supervisor. Dan yang kelima, analisis data berdasarkan peristiwa aktual di kelas. Nah, tujuan supervisi klinis ini adalah untuk membantu memodifikasi pola-pola pengajaran yang kurang atau belum efektif. Selanjutnya, langkah-langkah supervisi klinis. Langkah-langkah supervisi klinis bisa dirancang atau disusun pada 3 tahap esensial yang berbentuk siklus, yaitu tahap pertemuan awal, tahap observasi kelas atau observasi mengajar, dan tahap pertemuan balikan. Yang pertama, tahap pertemuan awal. Tahap pertemuan awal atau pre-conference dilaksanakan sebelum melakukan proses observasi kelas, atau dikenal dengan istilah pertemuan sebelum observasi atau pre-observation conference. Tujuan utama pertemuan awal adalah untuk mengembangkan kerangka kerja yang akan dilakukan. Nah, proses pengembangan kerangka ini dilakukan oleh supervisor dan guru. Pertemuan awal ini tidak membutuhkan waktu yang lama, melainkan supervisor hanya perlu meluangkan waktunya 20-30 menit, kecuali jika ada guru yang mempunyai permasalahan khusus yang membutuhkan diskusi panjang. Beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan dalam pertemuan awal. Yang pertama yaitu menciptakan suasana yang akrab dan terbuka. Yang kedua, mengidentifikasi aspek-aspek yang akan dikembangkan guru dalam pengajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi prosedur dalam pengajaran guru. Yang keempat, membantu guru memperbaiki tujuannya sendiri. Dan yang kelima,
menetapkan waktu observasi kelas. Tahap yang kedua yaitu tahap observasi pembelajaran. Menurut Dairs, tahun 1989, ada dua aspek yang harus dilaksanakan sebelum dan sesudah melakukan observasi dalam, yaitu menentukan aspek-aspek yang akan diobservasi dan bagaimana cara mengobservasinya. Nah, aspek-aspek yang akan diobservasi ini harus sesuai dengan hasil diskusi yang telah disepakati bersama antara supervisor dan guru pada tahap pertemuan awal. Beberapa teknik yang sebaiknya digunakan dalam supervisi klinis. Yang pertama, selective verbatim atau rekaman tertulis yang bisa dibuat dengan verbatim transcript. Yang kedua, rekaman observasional berupa a sitting card. Yang ketiga, Whiteland technique quiz atau catatan lengkap berupa kejadian-kejadian di kelas. Dan yang keempat yaitu checklist and timeline coding atau pengumpulan data perilaku belajar mengajar. Tahap yang terakhir yaitu tahap pertemuan balikan. Tahap pertemuan balikan dilakukan segera setelah melakukan observasi pembelajaran. Dan salah satu manfaatnya yaitu guru bisa diberi penguatan dan kepuasan sehingga bisa termotivasi dalam kerjanya. Pembahasan selanjutnya yaitu sikap yang harus dilakukan guru dalam menghadapi supervisor pendidikan yang mensupervisi dirinya, yaitu yang pertama, guru harus memiliki sertifikasi dan harus siap untuk disupervisi ketika sedang melakukan proses pembelajaran, baik dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Guru juga sebaiknya bersikap terbuka terhadap supervisi dan supervisor yang mengawasinya. Dan pembahasan yang terakhir yaitu arti penting supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kinerja dan kualitas guru dalam bekerja. Selain itu, supervisi pendidikan juga berperan untuk membantu mengelola situasi belajar mengajar yang lebih baik. Sekian dulu video dari aku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.